Tuntutan hukuman untuk Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama yakni 1 tahun penjara dan hukuman percobaan 2 tahun. Dan bagaimana respon keluarga angkat Ahok menyikapinya, kita langsung berbincang dengan kakak angkat Ahok, Andi Analta Amir. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang kita tahu bersama tadi tuntutan sudah dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tanggapan dari pihak keluarga seperti apa melihat tuntutan ini Pak Andi? Kalau lihat dari proses hukum sidang dengan hukum-hukum yang berlaku, ya bukan harapan, tentunya ini sudah bebas murni. Artinya ada hukuman percobaan 2 tahun. Ya. Dengan catatan jika Pak Ahok melakukan hal yang sama akan dihukum penjara 1 tahun. Apakah ini menurut keluarga ini satu bentuk keraguan dari jaksa untuk menjatuhkan hukuman atau seperti apa? Ya kalau lihat dari kaitan yang asal, itu adalah ini 100% adalah politik. Jadi saya tidak bisa intervensi soal apakah kekuatan daripada pihak kejaksaan dan hakim khususnya untuk bisa mengambil satu tindakan yang betul-betul menurut hukum yang berlaku. Selama rangkaian sidang kasus ini, lalu hingga jatuhnya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebelum ada tuntutan dijatuhkan oleh JPU, pernah Pak Ahok berkeluh kesah pada keluarga Pak? Nggak pernah. Justru saya waktu tadi pagi, karena keadaan dapat hasil daripada suara itu adalah 16% kemenangan Anies Sandi, maka dengan pertemuan saya melihat wajah beliau, itu semua yang mungkin ditimpakan kepada kami dari relawan, itu semua langsung netral gitu, menjadi satu kasih sayang. Artinya Pak Ahok begitu tegar menghadapi tuntutan ini dan juga dengan fakta, ya kita tidak bisa memisahkan antara sidang dengan adanya adanya satu momen di mana Pilkada DKI Jakarta juga dilaksanakan. Bahkan 1 hari sidang ini diselenggarakan setelah pemilihan begitu Pak. Kalau lihat dari ambisi Ahok ya, itu menurut saya 0%, jadi nothing tulus mau jadi gubernur. Bahkan kalau dari sisi bukan mencederai dari semangat para relawan ya yang mendukung beliau, bahwa dia itu lebih senang kalau untuk tidak menjadi gubernur. Seperti itu. Iya. Pernah diungkapkan kepada keluarga seperti itu? Iya. Apa alasan beliau mengungkapkan seperti itu? Ya karena bagaimana pengorbanan dia ini kelihatannya oleh pihak-pihak yang sifatnya bukan penghuni Jakarta, itu justru banyak intervensi dan dianggapnya ini sebagai satu ambisi jabatan gitu loh. Dan Ahok tidak ada ambisi sama sekali. Sehingga bayangin Pak, itu paling cepat jam 11 kali dia tidur, paling cepat itu. Setiap hari. Di rumah, tiap hari. Dan paling lambat jam 5 bangun. Itu rata-rata bangunnya 4:30. Dan setelah subuh saya biasa WA-WAan sama beliau. Dan ini menunjukkan bahwa beliau itu pengorbanannya betul-betul sampai nyawa sekalipun untuk pengabdian terhadap sebagai gubernur yang melayani masyarakat. Bagaimana memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat. Sepanjang kasus ini bergulir hingga jatuhnya tuntutan, dan sekarang sudah ada tuntutan dari jaksa, keluarga dan Pak Ahok pasti saling menguatkan. Seperti apa cara keluarga dan Pak Ahok saling menguatkan kondisi seperti ini hingga akhirnya kasus ini pada tuntutan jaksa begitu Pak? Ya tentu dengan adanya kepahaman tentang agama, yang mana kalau lihat dari tuduhan penistaan agama yang saya ketahui, yang secara ekstrim dicontohkan di kejadian Rasulullah, Abu Jahal. Sejahat itu dia menganiaya Rasulullah dalam dakwah, bahkan mau membunuh Rasulullah, tapi sampai detik ini tidak ada dalil bahwa Abu Jahal distempel sebagai penista agama, tidak pernah. Dan pemahaman seperti ini juga diberikan kepada Pak Ahok pada saat menghadapi kasus ini. Dan dia dengan hati yang bersih sebenarnya karena dia praktekkan kehidupan yang Islami, sehingga ya tentu ilmu-ilmu hikmah ini dia tahu. Iya, Pak Ahok juga memiliki ibu angkat, pasti beliau juga terkenang terus dengan ibu angkat. Nah, ada komunikasi setelah jatuhnya tuntutan ini,
Apa beliau sempat teringat kembali dengan ibu angkat beliau? Kalau ibu saya kan, Betul, ibu saya kan udah meninggal ya. betul. Itu kalau tentu yang namanya penanaman kasih sayang dan pengabdian itu beliau sangat bisa ada satu yang masuk gitu ya, Koneksi dengan kuat begitu ya. nyambung gitu. Begitupun saat pengumuman kemarin bahwa pada kenyataannya beliau tidak berhasil kembali menduduki kursi gubernur. Kalau soal itu kan sedangkan ibu saya kan kalau mau kalau Ahok itu pernah nelpon saya, Kak, kita siara mami gitu. Itu kan saya jadi malu. Kok dia yang ngingetin, harusnya saya yang ngingetin dia. Justru beliau yang mengingatkan. Ya. Jadi soal dia dengan tidak menang ini, sebenarnya sih ya itu kan dia selalu pasrah ya. Bagaimana dia mengamalkan kepahaman, kalau dalam Al-Quran kan Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maka dia selalu ngomong juga bahwa kerajaan kekuasaan itu Allah yang berikan, dan dia juga yang nyabut kalau dia mau. Pernah berbincang dengan Pasrahan itu dia ya, punya. Pak Andi pernah berbincang dengan keluarga, dengan termasuk Pak Andi juga setelah kasus ini selesai, apa yang akan dilakukan Pak Ahok? Begitupun dengan selesainya masa jabatan beliau sesaat lagi nanti 6 bulan ke depan. Beliau itu tidak punya satu maksudnya jaim-jaim sedikit pun nggak ada. Jadi bahkan pernah dia bilang, udah kalau saya nggak jadi gubernur ikut sama kakak aja lah, kerja lagi katanya. Begitu. Ya artinya sangat ini lucu ya untuk saya, tapi kan memang beliau juga pernah kerja sama saya dulu. Jadi Pekerjaan seperti apa yang dilakukan bersama keluarga, Pak? di mana? Pak Ahok dengan keluarga. Dulu? Ya. Oh enggak, yang sama saya kan dititip oleh ayahnya. Jadi disitulah kami merintis untuk tambang ya, Oke. tambang silika. Dan waktu itu beliau lanjutkan setelah saya serahkan ke beliau. Artinya tidak ada ambisi yang terlalu besar sedikit pun dari Pak Ahok ya untuk ya artinya menerima dengan lapang dada ya. Yang namanya nggak ada ambisi ya nggak ada yang terlalu besar lagi, nggak ada. Iya, Pak Andi, ini kita kembali ke kasus penodaan agama. Tadi JPU itu melihat pasal 156 yang dijatuhkan kepada Pak Ahok, yang artinya dirinya diduga menebarkan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap satu golongan. Ya. Pasti ini diarahkan kepada para ulama, mengingat Pak Ahok pada saat itu menyinggung surat Al-Maidah begitu. Menurut pandangan Pak Andi, ini pasal 156 yang dijatuhkan akhirnya kepada Pak Ahok untuk jaksa penuntut umum menuntut Pak Ahok, seperti apa, Pak Andi? Ya kan ada persyaratannya kan, itu harus diajukan dan dilakukan oleh 3 institusi negara. Ya. Mulai dari kejaksaan, kepolisian, sama Menteri Dalam Negeri kalau nggak salah. Nah itu tidak dilakukan. Kalau bicara itu ya harus putus batal demi hukum. Batal demi hukum. Ya. Artinya saya kembalikan kepada pertanyaan saya di awal, menurut keluarga ada keraguan-keraguan dari JPU artinya dengan jatuhnya hukuman ini. Kan ini agak tanggung sepertinya menjatuhkan hukuman, dihukum dengan pidana penjara atau tidak sebenarnya, tapi ini agak mengambang begitu. Sebenarnya di sini kita sudah berikan kepercayaan kepada hakim. Jadi apapun, sebesar apapun dari jaksa, kan keputusan bukan di jaksa, ada di hakim. Ya, ini juga terkait peristiwa politik yang baru saja selesai, Pilkada DKI Jakarta, Pak Andi. Secara politik, apakah keluarga menilai Pak Ahok ini sudah dihukum secara politik sebelum kasus ini mencuat, artinya sebelum putusan palu hakim dibuat nanti? Ya alhamdulillah keluarga saya biasa-biasa saja, biasa-biasa. Artinya tapi mereka kalau dibilang kalangan smart gitu. Ya. Jadi apa yang mau dicemaskan, karena kita tahu, ngerti bahwa dari proses sidangnya pun sudah kelihatan. Ya. Maka kalau kita bicara beriman nih di sini, harusnya kalau bicara beriman itu ciri-ciri yang pertama adalah takut kepada Allah. Nah, hakim Islam yang menuntut Islam, ya di dalam kasus ini Ahok itu masih non Muslim, gitu kan. Nah kalau lihat dari perintah Allah dalam Al-Quran, jangan menghukum orang yang tidak salah, itu kan agak ajaran agama. Kalau ada satu gerakan-gerakan yang kita bisa lihat selama ini, itu tidak dicontoh oleh Rasulullah. Maka kalau dari keluarga kami sebenarnya ada satu keprihatinan aja.
dengan rasa yang tidak menerima ya. Jadi kita kan punya akal Pak. Ya. Kita juga punya nurani. Jadi kesimpulannya ya ini kita anggap seperti opera logika aja. Ya. Ya, Pak Andi, dalam Islam kita kenal hablum minannas, hablum minallah begitu. Jika Pak Ahok berbeda keyakinan dengan keluarga Pak Andi seperti itu seperti apa Pak Andi memaknai kalimat hablum minannas dan hablum minallah dalam kasus ini? Pertama kan Islam ini rahmatan lil alamin. Itu selalu ada dalam praktek kehidupan yang dilakukan oleh Ahok sendiri, gitu kan. Maka mungkin kalau bisa saya sebentar jadi bacain, saya punya teman nih, ada Irianti Aning Praja itu, dia kirim WA kepada saya. Dan ini maknanya luar biasa. Karena sampai saya kalau baca nangis tuh, maksudnya nangis tuh karena menyentuh. Nah di sini menampakkan bahwa seorang yang kalangan di selebritis begitu, tapi dia mempunyai satu kepahaman dan sangat enjoy dan nikmat dan bagaimana bangga dengan rahmatan lil alamin. Tapi disuguhkan ini beda. Oke, Pak Andi, satu pertanyaan terakhir, pesan untuk Pak Ahok singkat saja Pak, setelah melalui rangkaian Pilkada DKI Jakarta dan melalui proses perjalanan sidang yang cukup panjang, pesan terakhir untuk Pak Ahok. Mungkin kalau saya bacain mungkin juga bagian dari pesan beliau nih. Baik. Dan bukan cuma beliau, untuk kita semua. Baik. Khususnya orang yang memelihara kebencian kepada beliau. Nah, jadi ini saya bacain ya, ini dari si Irianti ini, Aning Praja. Ya setelah bla 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 gitu kan, dia sampaikan perjuangan NKRI, kebinekaan, kesadaran dan Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang buat gue pingin pindah agama. Itu perilaku orang ini. Bagaimana orang lihat Islam yang baik kalau mau lihat dia sebagai data. Saya juga mungkin dengan iman yang kurang, kalau itu sebagai agama yang benar, saya keluar. Kalau agama itu modelnya kayak begitu, saya keluar. Gitu. Artinya ini yang terus ditanamkan terhadap Pak Ahok dan keluarga selama ini untuk memupuk persaudaraan meskipun kita berbeda keyakinan. Iya. Dan praktek hidupnya Ahok tuh dalam tauhid itu bagus sekali. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita di Kompas Petang.